Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran dengan NPM 240411101147 dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai peran teknik komputer. Yang pertama itu ada bagaimana komputer mengolah sinyal sensor seperti suhu, tekanan, dan getaran untuk mengontrol mesin secara real time. Jadi komputer ini memiliki peran penting dalam pengolahan sinyal sensor pada mesin. Sensor ini bertugas untuk menangkap data fisik, itu seperti suhu, tekanan, maupun getaran, lalu mengubahnya menjadi sinyal analog. Karena komputer itu hanya dapat membaca sinyal digital, maka diperlukannya konversi melalui ADC, yaitu analog to digital converter. Lalu setelah sinyalnya diubah menjadi digital, komputer akan memprosesnya menggunakan algoritma kontrol seperti PID atau logika fuzzi. Algoritma ini akan membandingkan nilai sensor dengan standar yang diinginkan, lalu kemudian menentukan tindakan yang tepat untuk menjaga kestabilan sistem. Lalu selanjutnya itu komputer akan mengirim perintah ke aktuator, misalnya itu seperti motor, kipas, supaya mesin dapat menyesuaikan kerjanya itu secara otomatis. Semua proses ini itu berlangsungnya itu sangat cepat. Jadi sehingga mesin itu bisa dikontrol secara real time. Lalu yang kedua itu ada apa contoh penerapan algoritma AI dalam optimasi mesin produksi atau kendaraan. Jadi itu contohnya itu ada predictive maintenance pada mesin produksi, di mana AI itu menganalisis pola getaran atau suara mesin untuk mendeteksi kerusakan sebelum terjadi. Pada kendaraan, AI itu digunakan dalam engine control unit untuk mengatur konsumsi bahan bakar secara efisien, atau pada sistem autonomous driving yang mengoptimalkan keputusan berkendara. Jadi yang ketiga itu ada mengapa embedded system atau sistem tertanam seperti Arduino dan STM32 penting dalam integrasi dengan mesin. Itu karena sistem tertanam itu berfungsi sebagai penghubung antara sensor, aktuator, dan sistem kontrol utama. Jadi Arduino dan STM32 itu memiliki ukuran kecil yang hemat energi serta mampu memproses data dengan cepat, sehingga sangat cocok digunakan untuk mengendalikan mesin secara langsung dan real time. Lalu yang keempat itu ada bagaimana IoT mendukung otomatisasi dalam sistem mesin modern. IoT itu memungkinkan mesin saling terhubung melalui internet dan dapat dipantau dalam jarak jauh. Data dari sensor itu dikirim ke server atau cloud untuk dianalisis, sehingga operator bisa mengetahui kondisi mesin secara real time, lalu melakukan pemeliharaan prediktif dan mengotomatisasikan proses tanpa perlu pengawasan manual yang terus-menerus. Manfaat simulasi numerik CFD dan FEA. Di dunia teknik mesin sering menghadapi masalah yang cukup kompleks seperti bagaimana aliran fluida bergerak di dalam pipa atau bagaimana panas menyebar pada mesin. Dengan simulasi numerik, para insinyur bisa menganalisis hal itu tanpa harus membuat prototipe fisik terlebih dahulu. Jadi lebih menghemat biaya, lebih cepat, efisien, dan bisa mengurangi risiko kegagalan. Intinya simulasi ini membantu kita mengambil keputusan desain yang lebih tepat dan efisien. Contoh nyata integrasi teknik komputer. Saya kasih beberapa contoh penggunaan teknik komputer pada sistem mesin. Misalnya di rumah ada AC yang sudah otomatis menyesuaikan suhu dengan sensor.
Di industri ada mesin CNC yang dikendalikan komputer untuk memotong material dengan presisi tinggi. Dan di kendaraan ada sistem ABS yang memakai sensor agar pengereman lebih aman. Jadi integrasi teknik komputer pada kehidupan sehari-hari itu banyak. Kesimpulannya dari pembahasan ini, teknik komputer punya peran besar dalam pengembangan sistem mesin modern, mulai dari pengolahan data sensor, penerapan AI untuk meningkatkan efisiensi, penggunaan IoT untuk monitoring jarak jauh, hingga simulasi numerik untuk mempercepat proses desain. Semua ini membuat sistem mesin menjadi lebih efisien, aman, presisi. Jadi jelas integrasi teknik komputer sudah menjadi bagian penting di era otomatisasi modern. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.